الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآله. قال الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن المهلكات الحسد للمسلمين ومحبة الشر لأحد منهم وإدمار العداوة والغش والحقد لهم إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita dikumpulkan Allah di majelis yang penuh mulia, majelis yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita mengaji kembali yaitu kitab Nasihuddiniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan ada susunan beliau ini kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan dapat mengamalkan daripada susunan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa minal muhlikat al-hasadu lil muslimin. Dan setengah daripada sifat yang membinasakan. Jadi ini sifat yang mana bisa membinasakan daripada amal-amal kebaikan kita, bisa membinasakan daripada amal-amal ibadah kita dengan sebab sifat tersebut. Al-hasadu lil muslimin, dengki bagi orang Islam. Wa mahabbatu syarri li ahadim minhum, dan cinta berbuat jahat bagi salah seorang daripada mereka. Wa idmarul adawati wal ghasyi wal hikdi lahum, dan menyembunyikan permusuhan dan tipu daya
dan dendam bagi mereka. Wa qillatur rahmati bihim, dan sedikit kasih sayang dengan mereka. Wa syafaqati alaihim, dan kasih sayang atas mereka. Wa su'udz dzanni bihim, dan jahat sangka dengan mereka. Fa kullu dzalika minas sifatil muhlikat. Maka sekalian yang demikian itu daripada sifat-sifat yang membinasakan. Nah, jadi Al-Imam Habib Abdullah bin Haddad menjelaskan sifat-sifat yang mana bisa membinasakan daripada kebaikan kita. Yang pertama, sifat dengki lawan orang Islam. Yang kedua, senang berbuat jahat lawan orang Islam. Yang ketiga, menyembunyikan permusuhan atau tipu daya atau dendam lawan orang Islam. Yang keempat, sedikit kasih sayang lawan orang Islam. Yang kelima, jahat sangka lawan mereka. Maka 5 macam itu adalah sifat yang bisa membinasakan daripada kebaikan. Mudah-mudahan yang sifat 5 macam ini dihindarkan, dihilangkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Amal hasadu, adapun dengki. Kayak apa sifat dengki? Fahasbuka, maka cukuplah engkau bihi, dengan dia dengki, zamman, mencela, wa kubhan, dan menjelekkan. Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati min syarril hasidi. Sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlindung daripada sifat orang yang dengki. Nah, jadi hendaknya kita mencela, hendaknya kita menjelekkan, kada senang, kada katuju lawan sifat dengki tersebut. Kenapa? Allah aja melajari lawan Rasulullah untuk berlindung daripada orang-orang yang dengki. Nah, jadi perlu juga kita ini berlindung lawan Allah. Kita jangan bersifat dengki dan kita jangan didengki orang. Nah itu. Karena Rasulullah dilajari berlindung daripada orang yang dengki. Kama amarahu, seperti mana memerintahkan ia Allah akan dia Rasulullah bil isti'adzati min syarri syaitan, dengan berlindung daripada kejahatan syaitan. Jadi berlindung daripada sifat orang dengki itu sama juga kita ini minta lindung lawan kejahatan syaitan. Jadi modelnya orang yang sifat dengki ini persis seperti gawian syaitan. Nah ini. Jadi orang yang sifat dengki persis seperti gawian perbuatan syaitan. Kita kan lawan syaitan itu disuruh untuk apa? Minta perlindungan lawan Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rajam. Disuruh kita berlindung. Nah jadi kita selain berlindung lawan syaitan, kejahatan syaitan, kita pun juga disuruh berlindung
daripada kejahatan orang-orang yang dengki. Faqala ta'ala, maka telah berfirman oleh Allah Ta'ala, di mana dalilnya kita ini disuruh berlindung jangan sampai didengki oleh orang yang ketujuh mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini adalah surah Al-Falaq, yang mana ayatnya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah olehmu, kata Allah, wahai Nabi kita Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Berlindung lawan Allah, Allah yang maha kuasa. Berlindung dari mana? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan sesuatu yang terjadi. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila inya gelap gelita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan wanita-wanita penyihir yang menghembus di dalam buhul atau di dalam ubun-ubun kita atau dimanapun tempat-tempatnya. Jadi berlindung juga kita lawan penyihir-penyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini. Jadi kita berlindung lawan orang-orang yang dengki. Nah, ini namanya suratul Falaq. Makanya dikatakan surah Al-Falaq ini bagus diamalkan. Makanya Al-Falaq dan An-Nas disebut surah Mau'izatain. Nah, itu artinya dua perlindungan. Perlindungan dari syaitan, ya. Perlindungan daripada sesuatu yang kada dilihat nang kada baik, dari sihir kah, ya kalau, atau sesuatu yang kejahatan-kejahatan apapun yang kada baik. Nah, ini bagus diamalkan. Apalagi lawan anak kakanakan yang lahir itu, nah, ya kalau, atau yang masih balita, ini termasuk daripada penyembuh daripada penyakit juga termasuk. Jadi kakanakan itu bila malam bacakan surah Falaq dan surah An-Nas, bisa dibacakan, ditiupakan di awaknya, insya Allah ini terlindung daripada kejahatan yang kada dilihat, seperti sihir kah atau jin kah atau apakah. Nah, itu bagus. Makanya disebut dengan surah Mau'izatain, surah dua perlindungan. Wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wal hasada, dan telah bersabda atasnya salawat dan salam, sallu ala Nabi Muhammad, iyyakum wal hasada, takuti akan kalian akan sifat dengki. Jadi ujar Nabi, hati-hatilah ya Nabi, jangan sampai bersifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al-hataba, maka sesungguhnya dengki memakan ia akan kebaikan seperti mana memakan api akan kayu. Jadi Nabi ini mencontohkan, Nabi memisalkan orang yang sifat dengki itu sama
dengan sebab dengki memakan segala kebaikan. Maksudnya apa? Amun kita berbuat baik, banyak ibadah kita, tapi kita dengki lawan orang, maka kebaikan tersebut, ibadah tersebut akan hilang, akan binasa. Dengan gara-gara apa? Dengan gara-gara dengki. Walaupun orang banyak ibadahnya, walaupun banyak amalannya, tapi dengki, maka dengan sebab sifat dengki tersebut menghancurkan, menghilangkan daripada amal kebaikannya. Seperti ujar Nabi, api makan kayu. Kayu itu sirau aja, lawan api, dimakan oleh api sampai habis. Nah, jadi sampai habis keadi dia tertinggal lagi. Orang kebakaran tuh kayak itu ya, kalau mun sudah apinya luar biasa, ya Allah ya Rasulullah, cacak aja mati. Nah ini cacak aja mati. Nah begitulah orang sifat dengki, yang mana menghabiskan, menghancurkan, melenyapkan daripada amal kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yajtami'u fi dhawfi 'abdin al-imanu wal hasad. Ujar Nabi, tidak terkumpul pada rongganya seorang hamba oleh iman dan dengki. Artinya apa? Kalau orang itu bujur-bujur beriman, kada mungkin inya itu beisi sifat dengki. Nah itu. Bila orang itu beisi sifat dengki, berarti imannya kada sempurna. Kada pacangan tak kumpul, nya kada mau yang baik itu tak kumpul lawan kada nang baik, kada mau tercampur. Jadi Nabi itu mencontohkan orang yang sifat dengki itu kada mau je Nabi tak kumpul lawan iman. Artinya kalau orang itu sifat dengki, imannya kada sempurna. Kalau orang itu beriman, pasti inya kada mau dengki. Wa hadza syadidun fata'ammalhu, dan ini bersangatan, maka pikirkanlah olehmu akan dia. Jadi penyakit dengki ini bersangatan benar, penyakit besar, penyakit ganal, penyakit parah. Kenapa jadi parahnya? Orang yang bisa bersifat dengki ini bisa menghilangkan, mengurangi daripada iman. Kalau orang itu masih aja ada sifat dengki sampai meninggal, naudzubillah min dzalik, meninggal dalam su'ul khotimah. Kenapa? Imannya kada ada, kada mau tak kumpul jar Nabi. Makanya kata Imam Habib Abdullah Haddad, hadza syadidut, ini bersangatan penyakitnya di sini. Sangatan ini luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya salawat dan salam, la tahasadu, janganlah kalian dengki mendengki, wala tabaghadu, dan janganlah kalian marah bermarahan, wala tadabaru, dan jangan kalian berpaling-palingan, tulak belakang jangan. Al-hadis, hadal hadis, ini hadis. Nah jadi Rasulullah itu melarang benar sifat dengki bedengkian itu dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah itu melarang jangan sampai sifat marah bemarahan, bakalahian jangan, bepapalingan jangan, tulak belakangan jangan. Nah semuanya itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal hasadi,
ayyajidal insanu fi sadrihi wa qalbihi daikan wa harajan. Makna orang dengki itu kayak apa maknanya? Hasad itu bahasa Arab, maknanya dengki. Penjelasannya kayak apa dengki itu? Sesungguhnya terdapat oleh manusia fi sadrihi, pada hatinya, wa qalbihi, dan hatinya, daikan, sempit, wa harajan, dan sulit, wa karahiyatan, dan benci, li ni'matin, bagi nikmat, an'amallahu biha ala abdin min ibadihi, telah memberi nikmat oleh Allah dengan dia nikmat atas hamba daripada segala hambanya, bidinihi au dunyahu, pada agamanya atau dunianya, hatta innahu, sehingga sungguhnya, la yuhibbu, sungguh cinta ia, zawalaha anhu, hilangnya daripadanya, wa rubbama tamanna dzalika, dan apabila mencita-cita ia akan yang demikian itu, wa illam tasir ilaihi, dan sekalipun tidak jadilah ia nikmat kepadanya, wa dzalika muntahal khubusi, dan inilah, dan yang demikian itulah berkesudahan jahat. Nah, jadi arti dengki itu di hatinya itu sempit, merasa sempit, di hatinya itu merasa sulit, di hatinya merasa sasak, di hatinya merasa benci. Benci apa? Melihat orang dapat nikmat. Orang dapat nikmat berupa agama, alimkah orang itu? Atau di dunia dapat nikmat berupa dunia, sugih misalkan. Nah, lalu inya ini kada katuju di hatinya, kada senang di hatinya, sampai kada senangnya itu inya menginginkan nang orang dapat nikmat itu sakira hilang, sakira hancur nikmatnya tersebut. Jadinya mencita-cita yang kayak itu, walaupun nikmat tersebut kada pacangan dapat lawan inya. Jaka bahasanya itulah kita nina menginginkan nikmat orang itu hilang, tapi dapatnya lawan kita, untung ngarannya ya kalau. Tapi ngarannya dengki ini melihat orang dapat nikmat, sakit hati, kahendak kada usah gini tuh dapat hilang, mudahan hilang ya. Nah, itu dengki itu kan, mudahan ini, mudahan itu, artinya menginginkan walaupun nikmat itu kada dapat lawan inya. Nah, itu adalah sifat dengki. Maka kata Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad, sifat dengki ini apa? Wadzalika muntahal khubus. Yang demikian itu sifat dengki itu apa? Berkesudahan jahat. Jahat berarti lebih jahat lagi artinya. Nah, jadi luar biasalah sifat dengki. Karena apa? Inya kada katuju orang dapat nikmat, kada senang. Padahal jika kita senang ya, padahal seandainya kita kada katuju, kita yang dapat kada jadi masalah padahal secara. Tapi ini kada dapat juga. Ah, ini adalah orang dengki. Lah. Lain kalau misalnya orang itu nih salah dapat nikmat, tapi nikmatnya itu dibawanya nang kada pas, kurang kada bujur, lalu ditagur orang misalnya, lalu dia bilang, oh ikam ini dengki aja.
Nah itu lain dengki ngaranna. Artinya orang managur, orang memberi nasihat. Ya Allah. Jadi jangan dikatakan itu adalah dengki. Karena kan yang namanya nikmat itu, ada nikmat itu dibawa medan hasilnya baik, bagus artinya ya kalau lah. Ada juga dapat nikmat, tapi nikmatnya itu digunakan yang kada baik atau menghasilkan sesuatu yang kada baik misalnya. Lalu ditagur orang misalkan, nah lalu kamu ini dengki aja berarti aja. Nah itu bukan dengki. Itu apa? Orang menegur atau orang memberikan solusi atau jalan yang baik. Jadi bisa kita menimbang ya, kalau yang mana dengki, yang mana orang memberikan daripada nasihat. Paman wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasadi li ahadin minal muslimin, maka siapa-siapa mendapatkan ia akan sesuatu pada dirinya daripada ini dengki bagi seseorang daripada orang Islam, fa'alaihi ayyakrihahu wa yukhfihi bi nafsihi, maka lazimi atasnya bahwasanya benci ia akan dia dan menyembunyikan ia akan dia pada dirinya. Wala yuzhiruhu, dan tidak menampakkan ia akan dia biqaulin dengan perkataan, wala fi'lin, dan tidak perbuatan. Fala'allahu ayyandua bidzalika min syarrihi, maka barangkalinya bahwasanya selamat ia dengan demikian itu daripada kejahatannya. Nah jadi amun ada nih terdapat di dalam diri kita ini sifat dengki lawan orang, amun ada, kayak apa caranya nih? Caranya amun ada di hati kita terdapat dengki lawan orang, maka ujar Al-Habib Abdullah Haddad, yang pertama kita kada senang lawan sifat yang kayak itu. Di hati ini merasa dengki lawan orang, kita harus kada katuju bepaling yang kayak itu. Maka dikatakan kan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah ditakuni orang, wahai Habib, seandainya nih apabila hati ulun ini selalu sangka jahat lawan orang, selalu sangka jahat, kayak apa caranya? Apakah ulun ini selalu menuruti hati ulun atau kayak apa? Artinya kadang-kadang kita berpikiran kayak ini, asa bujur aja kita tuh kan. Berpikiran kayak ini asa bujur. Lalu jawaban sidinlah, lalu hendaklah engkau berpaling daripada hati engkau. Artinya jangan turuti. Kenapa? Karena sangka yang pertama itu tadi kada baik. Nah jadi kalau orang yang ada di dalam hatinya sifat dengki, yang pertama inya kada katuju lawan sifat dengki itu, dan inya menyembunyikan sifat dengki itu di hatinya. Jangan sampai sifat dengki itu tak keluar. Kayak apa yang tak keluar? Dengan perkataan atau perbuatan. Kayak apa perkataan? Bisa menyambeti, itu tak keluar karena. Atau dengan gawiannya nang model kayak yang menampakkan bahwa inya itu dengki lawan orang tersebut. Nah itu. Maka kata Imam Haddad, dengan cara menyembunyikan tadi
Pertama, kada katuju lawan sifat kita karena kita ada dengki. Yang kedua, kita harus menyembunyikan. Jangan sampai kita menampakkan daripada sifat dengki itu. Barangkali kata Imam Haddad, kita selamat daripada kejahatan dengki. Artinya kalau ada sifat dengki itu jangan dilewani, jangan dituruti. Wafil hadis, dan pada hadis, salasun la yakhlu minhunna ahadun, al-hasadu wadh-dhannu wat-tayyirah. Ujar Nabi, ada 3 macam. Tidak sunyi daripada 3 macam itu oleh salah seorang. Pasti kada luput yang 3 macamnya. Siapapun orangnya pasti kada luput. Yang 3 macam. Yang pertama, dengki. Itu pasti kada luput tuh. Ada aja. Yang kedua, sangka. Bisa ini, bisa itu, bisa itu. Yang ketiga, wat-tayyirah. Tayyirah ini kayak berburung-burungan. Kayak orang dulu misalkan ada burung ini, bisa tandanya kayak ini, ya kan? Misalkan ada burung maling, bisa ada maling saka ujar. Nah ini, itu termasuk itu. Nah jadi ujar Nabi, kada sunyi seseorang itu yang 3 macam ini. Afala unabbiukum bil makhraji min dzalika. Maka apakah tidak aku habarkan akan kalian dengan jalan keluarnya dengan yang demikian itu. Ujian Nabi, kada kupadahika. Sakira jangan lagi ada yang 3 macam itu. Jangan ada lagi di hati kita ini sifat dengki. Jangan ada lagi di hati kita ini sifat sangka. Sangka inilah, sangka itulah, kan? Jangan sangka baik, bagus. Asal jangan sangka dia tadi. Sangka, ya kalau kita ini kadang-kadang sangka baik, kalau sangka jahat, itu pasti ada sangka itu. Ya lah. Jadi kada luput 3 macam. Wat-tayyirah. Ah ini tayyirah ini yaitu berburung-burungan. Bila tanda-tanda ada burung ini kayak ini, kayak ini, kayak ini. Nah ujar Nabi, caranya jalan keluarnya kayak apa? Sakira jangan lagi nang kayak itu. Idza hasata fala tabki. Maka apabila engkau ada nih sifat dengki di hati, jangan engkau cari, jangan engkau tuntut dengki tersebut. Makanya tadi kata Imam Haddad, jangan disembunyikan aja, jangan dijahirkan, dinampakkan, jangan dituntut lagi sifat dengki itu. Amun sudahnya ada di hati kita dengki, jangan dihiraukan. Yang pertama, wa idza dzananta, apabila kita menyangka, maka jangan engkau yakinkan. Kan sangka ini masih 75% ya kalau. Jangan kita yakin langsung, ngaran dia sangka. Bisa ini, bisa. Jangan diyakinkan di hati kita. Dan apabila engkau berburung-burungan, maka liwatkan olehmu. La tarju bihasabi tayyirah anil amri alladhi turiduhu. Jangan engkau kembalikan dengan sifat berburung-burungan itu daripada perkara yang engkau kehendaki akan dia. Misalkan orang berburung-burungan itu misalkan anak tulak atau tanda-tanda apa, kadang-kadang kita bisa tanda ini kada baik. Jangan hiraukan nang kayak itu. Ujar siapa? Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sesuatu itu sama kita itu nang sifat nang tanda-tanda burung atau apapun, bila nang kayak ini kan bisa kada bagus misalkan kan, itu jangan. Apa khawatirnya? Berarti kita ini sama mendahului daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi 3 macam inilah, sifat dengki, sifat menyangka. Nah jadi bila sifat dengki, jangan lagi sudah, jangan dicari, jangan dituntut lagi sifat dengki itu, hilangkan, jangan dihiraukan. Yang kedua, sifat menyangka.
Kalau menyangka kada baik, jangan diyakin akan kada baik. Ya kalau masih menyangka, ngaran haji sangka. Ya kalau lain, kalau yakin 100%. Kalau sangka-sangka. Yang ketiga, berburung-burungan, jangan. Lah, tanda-tanda ini jangan. Lah. Makanya sebagian ulama itu mengatakan hendaknya kita bersangkalah dengan Allah dengan sangka yang baik. Atau hendaklah kita berpikiran dengan pikiran yang baik, karena pikiran kita, sangka kita itu menjadi doa lawan kita. Dengan gara-gara kita juga menyangka kada baik, akhirnya kada baik. Cobalah sangka yang baik, insya Allah menjadi baik. Seperti mana hadis Qudsi yang mana kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangka hambaku dengan aku. Gara-gara kita nih namanya kada baik, akhirnya kada baik. Karena Allah Ta'ala itu tergantung sangka hambanya lawan sidin. Bila kita menyangka baik, insya Allah baik. Tapi kalau sangka kita juga bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah, akhirnya dasar kada baik juga. Kenapa? Karena jahat sangka, kada baik persangkaan. Nah, jadi penting sangka baik inilah. Wa in amilal hasidu ala diddi ma yataqaddahu al-hasadu min ats-tsana'i 'ala al-mahsud was-sa'yi fi ikramihi wa mu'awanatihi kana lahu fi dzalika fadlun. Dan jika mengamalkan oleh orang yang dengki atas kebalikan sesuatu yang menuntut akan dia oleh dengki, artinya kalau dengki itu kan ada nih orang nih bersifat dengki, pasti menyuruh apa? Menyuruh menampakkan kedengkiannya. Nah itu kan. Nah, amun inya menggawi kebalikan yang kayak itu, artinya kadang menampakkan atau inya menyembunyikan aja, atau inya menghindar daripada sifat dengki itu, minatana daripada memuji misalkan, alal mahsud atas yang didengki, dan wasai dan berusaha pada memuliakannya dan menolongnya, adalah baginya pada yang lebih kian itu kelebihan. Berarti itu punya kelebihan. Artinya nang tadi kan pertama tadi kita nganai aja, artinya kita hindari. Ada yang ini mun kawa apa? Mun kita nih dengki lawan orang. Nah, lebih bagus apa? Kita puji yang kita dengki itu. Atau kita berusaha untuk memuliakannya dan menolong. Berarti luar biasa itu. Padahal di hati kita ada dengki lawan orang. Wa hadza min anfa'il adwiyati fi izalatil hasadi aw tad'ifihi. Dan ini daripada paling manfaat obat pada menghilangkan dengki atau melemahkannya dengki. Nah, jadi yang mau ada sifat dengki lebih baik kita puji aja orangnya nang kita dengki itu. Sekira hilang sifat dengkinya wadah kita, atau kita tolongi nang kita dengki itu tadi sudah di hati ada dengki orang kita tolongi. Kenapa? Sekira sifat dengki kita hilang atau mengurangi daripada sifat dengki. Wala ba'sa fil ghibtah wa hiya an tatamanna li nafsika mislan ni'mati allati taraha ala akhika min fadlillah. Dan tidak apa-apa dengan sifat ghibtah. Kalau dengki dilarang, kalau ghibtah kada dilarang. Apa garang arti ghibtah? Dan dia bahwasanya engkau mencita-cita bagi diri engkau seumpama nikmat yang engkau lihat akan dia atas saudara engkau daripada kelebihan Allah. Summa in kana dzalika minan ni'amid diniyati. Kemudian jika adalah yang demikian daripada nikmat
agama kal ilmi seperti ilmu wal ibadah dan ibadah kana mahmudan adalah ia dipuji. Wa in kana minan ni'amid dunyawiyah dan jika adalah ia daripada nikmat dunia kalmal seperti harta wal jah dan pangkat al mubahi yang dibolehkan kana dzalika zaizan mubahan adalah yang demikian itu boleh dan dibolehkan. Nah, jadi kalau sifat ghibtah itu boleh. Apa gerang arti ghibtah? Kita ini mencita-cita hendak juga di diri kita ini hendak mempunyai nikmat yang kita lihat kepada teman kita yang mana daripada kelebihan Allah. Nah, kalau kita hendak itu akan jadi masalah. Misalkan orang alim hendak juga hiri kita sekira kayak apa alim juga nang kayaknya kayak apa dapat ilmu juga nang kayaknya lalu kita berusaha itu namanya ghibtah lah. Atau masalah dunia melihat orang sugih misalkan melihat orang sugih lalu kita hendak juga kayak apa sekira sugih juga, nah itu boleh aja artinya lah. Apalagi melihat orang sugihnya pamurah pulang lalu kita hendak nangka itu sekira apa? Sekira pamurah. Nah ini bagus juga lagi ya kalau nang misalkan melihat orang sugih, melihat orang bisi pangkat yang diperbolehkan aja itu masih boleh aja artinya. Itu bukan dengki. Mun hendak menurut itu kada dengki ngaranna. Wa amma hubbu syarri li ahadin minal muslimin wa idmarul ghassi wal adawati wal hikdi fahasbuka jaziran anhu qauluhu alaihi salatu wassalam. Adapun senang berbuat jahat bagi seorang daripada Islam dan menyembunyikan tipu daya dan permusuhan dan dengki, maka cukuplah engkau mencegah daripadanya sabdanya atasnya salawat dan salam. Jadi amun ada nih di hati ini masih katuju kada lawan orang Islam tuh kada katujunya itu bagus, katujunya tuh saya kira kada baik, atau nya menyembunyikan tipu daya, permusuhan, dendam, cukup haja Imam Haddad dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ujar Nabi, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga cinta ia bagi saudaranya sesuatu yang cinta bagi dirinya. Kada sempurna iman orang atau iman siapapun amun inya kada katuju lawan saudara-saudaranya atau lawan kawan-kawannya. Orang dapat nikmat kada katuju, kada senang, itu ngarannya kada sempurna imannya. Seharusnya kita kawan barang dapat, kita pun ikut bahagia juga. Ya Allah, senang juga lah kita. Inya dapat nikmat, alhamdulillah. Kenapa? Dengan kita cinta katuju sesuatu yang dikatujui oleh kawan kita, saudara kita orang Islam, maka mengamalkan yang demikian itu termasuk orang yang imannya sempurna. Jadi bila kita ini melihat diri kita inilah, kira-kira sempurnakah iman kita nih? Paskah iman kita nih? Salah satunya apa? Melihat orang dapat nikmat itu kita umpat juga senang, umpat juga gembira, umpat juga bahagia. Ini adalah salah satu orang itu sempurna imannya. Tapi bila melihat orang masih sakit hati, ya, misalkan orang lagi bahagianya sakit hati, seharusnya orang bahagia kita tambah bahagia lagi. Nah, itu yang lebih bagusnya ya. Kalau ada ini melihat orang bahagia kita sakit hati, nah ini khawatirnya iman kita kada sempurna. Wa qala alaihi salatu wassalam man ghassal muslimin falaysa minhum
Ujar Nabi, siapa-siapa yang menipu ia akan orang Islam. Tujuannya, niatnya, kehendaknya hendak menipu orang terus. Ujar Nabi, siapa-siapa yang menipu orang Islam, falaisa minhum, maka tidaklah ia daripada golongan mereka. Di hatinya itu hendak menipu orang terus, orang Islam ditipu. Kadide lagi niatnya selain itu aja. Maka ujar Nabi, orang tersebut lain golongan orang Islam. Amun lain golongan orang Islam, berarti golongan orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu janganlah di hati kita ini ada tipu daya, itu jangan menipu orang. Saya kira kehendak tuh kita aja yang menang seorangan, orang kada, jangan. Nah, ini adalah ujar Nabi, kada termasuk golongan orang Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghithun li ahadin fa'al wa dzalika min sunnati. Ujar Nabi, jika engkau mampu nih bahwasanya engkau berpagi-pagi dan engkau bersore-sore, tidak ada di hati engkau tipu daya bagi seorang pun, maka perbuatlah, ujar Nabi. Kenapa? Karena yang demikian itu daripada sunnahku. Jadi salah satu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, waktu bisukan jangan ada niat di hati kita itu untuk menipu orang, jangan. Kamarian kayak itu juga jangan ada niat di hati kita untuk menipu orang, menipu daya orang, jangan. Jangan sampai ada niat di hati kita nangka itu. Bila kita mengamalkan yang demikian itu, berarti kita mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia menghidupkan akan daku. Orang itulah mengamalkan sunnah Rasulullah. Dari hendak guring sampai bangun guring diamalkannya. Terus dari bisukan, amaliyah-amaliyah yang disunahkan Rasulullah, sampai kamarian, sampai malam diamalkannya. Lah, banyak sunnah-sunnah Rasulullah diamalkannya. Maka orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah itu hakikatnya sama menghidupkan kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di rumah tangganya, di rumahnya mengamalkan sunnah Rasulullah, berarti di rumahnya ada Rasulullah. Dimanapun berada, di sekolahankah, di pondokkah, atau di pasarkah, atau di jalankah, dimanapun, bila di situ mengamalkan sunnah Rasulullah, berarti sama hakikatnya menghidupkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku, maka inya cinta lawan aku. Nah ini, orang yang cinta lawan aku, berarti inya masuk surga beserta aku. Nah ini yang kita inginkan, yang ini yang kita kehendaki. Bukannya kata Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, tidaklah aku merindukan surga itu karena sifat surganya yang bagus. Bukanlah aku merindukan surga karena ada bidadarinya, kada. Tapi kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, aku merindukan surga, aku cinta lawan surga karena di situ ada wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Nabi Muhammad, makanya aku
hendak lawan surga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kalau kita mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Seandainya di dalam penyampaian ulun ini atau sesuatu apapun terdapat kesalahan dan kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha dan minta halal lawan pian sabarata. Wa ala hadhihi niyyah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.